Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini akan bahas mengenai anime Horimiya yang menjadi penutup yang sangat sweet guys ya untuk mengakhiri season winter kali ini guys. Luar biasa. Setelah ada Dr. Stone season keduanya guys ya yang lagi perang-perangan. Kemudian ada Tensura season 2 part 1 yang nanti bakalan balik lagi part keduanya di sekitaran summer guys ya. Sama kayak Mushoku Tensei yang juga bakalan balik lagi nanti season keduanya di sekitaran summer. Kemudian lagi Kemono Jihen, ada lagi On Direct Priority, Jakuchara dan juga oh ya BTW nanti Wonder Egg itu bakalan balik guys ya. Kalau nggak salah udah pernah gue bilang di reviewnya Wonder Egg ya guys ya, review akhirnya. Gue udah bilang kalau nanti Wonder Egg bakalan balik lagi di sekitaran tanggal 29 Juni guys ya. Jadi itu masih masuk summer guys ya. Kemudian Jakuchara juga nanti bakalan ada OVA-nya nanti, OVA spesialnya itu bakalan ada di sekitaran spring guys ya. Jadi kan tunggu aja ya. Gue belum tahu kabar pastinya tanggal berapa. Gue cuma dapat kabarnya sih sekitaran spring aja guys ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai review akhir dari Horimiya ini, gue turut berduka cita atas apa yang terjadi di NTT guys ya. Semoga saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang ada di NTT bisa diberi ketabahan. Dan semoga kota NTT bisa akas pulih guys ya. Semua kota-kota yang ada di NTT yang terkena musibah bencana alam bisa lekas pulih dan bisa kembali seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin guys ya. Dan kita akan masuk ke pembahasan mengenai anime Horimiya guys ya, dimana anime ini sangat amat luar biasa guys ya. Dari segi grafisnya dia, anime romance emang harusnya tuh grafisnya kayak gini guys ya, biar bisa mensupport atau mendukung story romance yang ada di animenya guys ya. Kemudian dari segi dari segi karakternya juga bagus guys ya. Meskipun baik yang protes, baik yang bilang katanya kok nggak fokus saya sama Hori sama Mia, kan ini kan memang kisahnya kan tentang mereka berdua, kenapa malah ada kita dari teman-teman yang lain gitu. Menurut gua pribadi, kalau seandainya teman-teman yang gak dikitain tuh malah jadi kurang justru malah guys ya. Karena biar bagaimanapun teman-temannya itu kayak pelengkap cerita gitu guys ya, biar lebih menarik kitanya. Jadi teman-teman itu juga harus diangkat guys ya, supaya bisa menambah keseruan yang ada di anime ini guys ya. Dan memang actually karakter di teman-temannya itu juga menarik-menarik guys ya. Kayak contohnya Sengoku yang kita pikir itu bakalan kayak kalem, tenang dan juga pendiam sebagai seorang ketua OSIS, ternyata malah agak petakilan guys ya. Kemudian ada lagi Yui sama Ishikawa guys ya, kisah cintanya mereka itu luar biasa guys ya. Kisah cinta mereka bertiga sebenarnya guys ya, ada Sakura juga ya. Dan sebenarnya kan karakter di anime ini kan banyak ya guys ya, ada lebih dari 11 guys ya. Ada 11, 12 atau 13 gitu, gue lupa. Pokoknya baik banget ya karakter di anime ini. Jadi agak nggak fair kalau sampai nggak dikitain semuanya guys ya. Kemudian dari segi storynya dia. Nah, ini nih yang membuat gue layak untuk membuat gue berpikir untuk layak memberikan sampai 10 kali applause untuk anime ini guys. Luar biasa. Ini hitung sampai 10 aja guys ya. Pokoknya ini kita anggap sebagai 10 kali applause untuk anime ini guys ya. Karena bisa dibilang luar biasa banget kayak saya storynya dia. Karena storynya dia itu menarik ya. Kisah dari si pendiam Miyamura berubah menjadi orang yang super aktif guys ya, itu luar biasa sekali guys ya. Dan bisa dibilang kisahnya itu hampir mirip ya sama Jakuchara guys ya. Cuma mungkin kalau Jakuchara itu emang fokus ke satu karakter, yaitu ada si Tomozaki. Sementara di Miyamura ini meskipun nggak terlalu fokus sama si Miyamura, tapi sebenarnya storynya itu cukup mengangkat mengenai kisah dari Miyamura itu sendiri guys ya. Dan kalau kalian lihat di endingnya itu benar-benar kayak ngasih kayak nge-push banget guys ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi sama si Miyamura guys ya. Dia tuh kayak ngerasa awal itu pendiam, terus habis itu nggak bisa bergaul. Dan kalau seandainya dia itu nggak ketemu sama adiknya si Hori, terus habis itu nganterin dia pulang ke rumahnya terus ngobrol bareng sama Hori, mungkin dia tetap bakal jadi Hitori Buchi selamanya guys ya, sampai dia lulus SMA. Dan kalau kalian lihat di endingnya itu guys ya, ketika si Miyamura versi yang lebih ceria ketemu sama Miyamura versi yang sedih ya, versi penyendiri di atas atap, itu benar kayak luar biasa banget guys ya. Dan gue pribadi juga sebenarnya merasa ini guys ya, itu kayak gue banget gitu guys ya. Soalnya kalau boleh dibilang ya Miyamura itu emang gue banget guys ya. Karena ya Miyamura tuh kan dia tuh sebenarnya nggak bisa punya temen cuma gara-gara gak bisa komunikasi aja guys ya. Gak bisa ngobrol, gak bisa akrab itu cuma gara-gara gak bisa komunikasi aja guys ya. Dan sebenarnya gue juga basically juga dulu tuh gue kayak gitu guys ya. Jadi untuk diriku yang di masa lalu, saya mohon maaf guys ya. Kok mohon maafnya sama guys sih, maksudnya mohon maaf sama diri saya sendiri guys ya. Saya mohon maaf untuk apa yang saya lakukan di masa lalu ya, untuk diri saya di masa lalu. Emang nyampe ya? Ya biarin lah.
terus juga nggak bisa nyenengin diri sendiri, nggak bisa punya teman guys ya. So sweet. Jadi pengen nangis, tisu lagi habis lagi. Biarin lah. Ya lagi habis kan, apa namanya, kemarin ada yang tumpah. Minuman ya. Kemudian ada lagi, apa namanya, ya kemarin pas minum kopi itu tumpah, makanya jadi habis. Ya lah, udah promosi, kopinya tumpah lagi, ya ampun. Ya, tapi kopinya enak loh. Sebagai promo lagi gua. Ya pokoknya intinya, anime ini bagus guys ya. Bisa dibilang sangat luar biasa dan menjadi one of my favorite anime di sepanjang winter tahun ini guys ya. Ada 3 favorit anime di winter kali ini guys ya, anime favorit gua. Ada Horimiya peringkat satunya, ada apa namanya, Mushoku Tensei yang belum gua review akhir guys ya, akan gua review akhir setelah season keduanya muncul guys ya. Sengaja soalnya ceritanya itu menurut gua kayaknya ada yang kurang gitu guys ya, kalau saya berakhir cuma di season 1 guys ya, makanya gua akan review sampai season keduanya biar pas gitu guys ya. Kalau season kedua gantung ya itu urusan nanti kayak guys ya. Kemudian ada lagi Kemono Jihen, itu juga storynya bagus meskipun kecepatan, dan dibanding sama semua yang lain menurut gua Kemono Jihen masih lebih better guys ya. Meskipun nilai 7,5 sih sebenarnya guys ya, kalau dibanding Jakuchara waktu itu gua kasih nilai 8 kalau nggak salah. Iya 8 ya kalau nggak salah Jakuchara guys ya. Tapi gua masih lebih prefer sebenarnya, lebih milih untuk Kemono Jihen guys ya. Jadi anime ini kan gue kasih nilai 9, bahkan 9,5 guys. Wow. Dan masuk salah satu karakter, salah satu anime yang bisa dibilang menjadi one of my favorite guys ya. Ada Honzuki, kemudian Horimiya, dan yang terakhir ada Boku no Hero Academia guys. Jadi kalau kalian tanya sama gua, ada wibu baru nanya sama gua, bang, kira-kira apa bang ya anime yang bagus yang bisa ditonton sama semua umur, sama anime yang menarik guys ya. Kalau gue pribadi gue akan jawab ya 3 anime itu guys ya. Ada Honzuki, ada kemudian ada Horimiya, sama yang terakhir ada Boku no Hero Academia guys ya. Kalau gitu saya dulu guys ya dari gue. Jangan lupa di like, comment, and subscribe gue. Dan gue pada salah kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.